Halo Sobat SG, selamat datang di channel YouTube Bimbel SG. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait PTN dan pembahasan soal. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Kali. Seperti biasa, kita akan berpusing-pusing ria membahas soal-soal kimia. Oke, pada kesempatan kali ini kakak punya soal yang berkaitan dengan soal sifat koligatif. Di sini diambil dari soal SBMPTN tahun 2015. Di soal ini dibilang ada dua buah larutan. Ada larutan A dan ada larutan B. Di sini kita akan coba data terlebih dahulu. Ada apa aja di larutan A dan larutan B. Yang pertama, kita coba tulis di larutan A. Nah, di situ dibilang ada massa dari etilen glikol. Oke, kita coba tuliskan massa etilen glikol itu sama dengan 31,0 gram dengan nilai MR sebesar 62. Nah, kemudian si etilen glikol ini dilarutkan ke dalam 260 gram air. Oke, di sini ada massa pelarut, di mana pelarut yang digunakan ialah air sebanyak 260 gram. Itu yang kita punya di larutan A. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan hal yang sama di larutan B. Nah, di sini dibilang larutan B itu terdapat MgNO3 yang massanya sebesar 24,8 gram. Kita coba tulis dulu massa dari MgNO3 dua kali, magnesium nitrat itu 24,8, di mana MR-nya diketahui sebesar 124. Nah, si magnesium nitrat ini dilarutkan ke pelarut yang sama, air, dengan massa 200 gram. Jadi massa pelarutnya 200 gram. Nah, selanjutnya di situ ada keterangan penting. Dia bilang senyawa MgNO3 dua kali ini merupakan senyawa elektrolit dan dapat terionisasi sempurna. Nah, di sini apa artinya? Terionisasi sempurna itu berarti nilai alfanya sama dengan 1. Nah, kemudian di sini karena dia elektrolit, jangan lupa jumlah ion juga berpengaruh. Kita punya ada ion Mg. Ion Mg di sini ketemu sama dua buah ion NO3. Berarti total ion yang terlibat di dalam MgNO3 dua kali itu sebanyak 3 buah ion. Jadi kita bisa tuliskan nilai N-nya. Hati-hati, N di sini bukan menunjukkan mol, tapi menunjukkan jumlah ion. Itu sebesar 3. Nah, pengaruhnya apa sih sebenarnya, Kak, terhadap si terionisasi sempurna dan jumlah ion ini? Ingat, di larutan elektrolit ada yang namanya faktor Van Hoff. Nah, kakak tuliskan terlebih dahulu si faktor Van Hoff-nya. Nah, jadi kita punya rumus I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Jangan lupa ini rumus faktor Van Hoff yang kita punya. Kemudian dalam kasus terionisasi sempurna, sebenarnya nggak usah repot-repot kita masukkan ke rumus faktor Van Hoff tersebut, karena untuk ionisasi sempurna nilai I otomatis akan sama dengan nilai M-nya, nilai jumlah ionnya.
Sehingga nilai faktor Van Hoff dari MgNO3 dua kali ialah 3. Ini hal-hal yang kita punya untuk larutan A dan larutan B. Nah, di soal ini ditanyakan perbandingan delta TB larutan A terhadap delta TB larutan B. Jadi dia mau tahu berapa sih perbandingan perubahan titik bekunya. Jadi melibatkan rumus delta TB. Kita masukin dulu. Jadi kita buat perbandingan delta TB larutan A berbanding delta TB larutan B. Ingat, delta TB itu kita punya rumus M kali KB. Dan jangan lupa juga di sini kalian harus bisa membedakan larutan yang diberikan. Larutannya larutan apa? Elektrolit atau non-elektrolit. Kalau kita telisik lebih jauh, tadi larutan A itu larutannya etilen glikol. Tata nama ol di sini itu menunjukkan bahwa dia itu termasuk ke dalam jenis alkohol. Dan sama-sama kita tahu alkohol itu masuk ke dalam kategori larutan non-elektrolit. Sedangkan untuk larutan B, tadi ada keterangan utama terionisasi sempurna, berarti dia larutan elektrolit, di mana tadi larutan elektrolit punya nilai I di dalamnya. Jadi untuk soal ini, untuk larutan yang A cukup M kali KB, sedangkan untuk larutan yang B kita punya M kali KB kali I. Selanjutnya, karena pelarutnya pelarut yang sama, yakni air, maka dari itu nilai KB-nya, tetapannya juga sama. Di mana tadi disebutkan di soal tetapan titik didihnya ialah 0,5. Oke. Nah, selanjutnya berarti tinggal kita masukkan nilai molalitasnya, nilai M-nya. Di sini sekali lagi kakak akan coba sedikit mengingatkan, kita punya rumus molalitas itu sama dengan gram per mr kali 1000 per P dalam gram, di mana P di sini menunjukkan massa pelarutnya. Jadi ini rumus molalitas yang kita punya. Sekarang tinggal kita masukkan dari keterangan-keterangan yang ada. Dibilang datanya yang pertama untuk yang A, gram per mr, massa etilen glikolnya 31 dengan mr 62. Berarti di sini kita punya 31 per 62 kali 1000 per massa pelarutnya. Tadi di larutan A, massa airnya itu 260 gram. Berarti per 260. Kita lanjut ke larutan yang B. Nah, dibilang untuk larutan B, massa zat terlarutnya MgNO3 dua kali yaitu 24,8 gram. Kita tuliskan terlebih dahulu 24,8 dengan mr 124 kali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya tadi 200 gram. Selanjutnya jangan lupa nih hal yang krusial yang biasa dilupakan oleh kita. Ingat tadi larutan B, dia itu larutan elektrolit punya nilai I. Nah tadi nilai I-nya kita sama-sama dapat sama dengan 3. Ini sering kelupaan nih. Ditulis dulu nih, I-nya tadi dikali 3 berarti. Oke. Nah, dari sini tinggal kita coba hitung. Kakak ingetin sekali lagi, karena dalam ujian kita tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, jadi kalian harus sudah bisa terbiasa menghitung cepat dan melakukan proses eliminasi untuk mempermudah kalian menghitung nanti. Kayak di sini kita punya 3162. Nah, ini kelipatan. Jadi kita bisa coret 31 bagi 62 1/2. Nah, selanjutnya di sini ada angka yang cukup ganjil.
1000 dibagi 260. Nah, itu kan pasti koma-komaan tuh hasilnya nggak bulat. Nah, di sini saran dari kakak, kalian biasakan juga melakukan sistem pendekatan dalam proses berhitung. Nah, supaya waktu kalian lebih efisien nanti ke depannya. Nah, di sini kita bisa deketin jadi 1000 bagi 250. Nah, 1000 bagi 250 itu kan nilainya 4. Berarti kita punya setengah kali 4. Setengah kali 4 itu hasilnya 2. Nah, itu yang atas. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang bawah. Kita punya di sini ada 24,8 bagi 124. Nah, ini pun kelipatan nih sebenarnya angkanya nih. Kita abaikan dulu aja nih komanya. Kan enak nih, 248 bagi 124 itu nilainya 2. Nah, cuma karena dia punya koma, dia ngutang koma, jadi kita tambahin hasilnya 0,2. Nah, selanjutnya 1000 bagi 200 ini bulat, hasilnya 5. Nah, terakhir tinggal kita kaliin deh. Kita punya 0,2 kali 5 itu jadi 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya 2:3. Otomatis pilihannya ialah yang cukup mudah kan? Nah, jadi itu untuk tips dan trik hari ini. Semoga nanti bisa kalian aplikasikan ke soal-soal yang lain. Nah, jangan lupa di akhir, buat teman-teman yang mau nge-request soal-soal yang lain untuk dibahas, kalian bisa komen di bawah ini, biar nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, cukup sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Dadah! Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!